Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, juga yang di rumah, selamat malam. Katakan kepada suami atau istrimu atau anak-anakmu yang ada di rumah ataupun yang ada saat ini, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu kita lihat dari bacaan-bacaan yang kita dengar, dari kisah penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, alam semesta, dan dalam bacaan kedua bagaimana bangsa Israel selamat, bagaimana Allah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya melewati Laut Merah. Dan dalam bacaan tadi epistola juga mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan dalam Injil, saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar kisah kebangkitan Yesus. Ada beberapa nama yang disebut, ya. Dan yang menarik, nama yang disebut, saya nunggu-nunggu tidak ada nama Vincent. Nama-nama di situ adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain bisa aja Maria Sarapova, Maria yang lain, ya. Maria Mercedes, ya. Dan kalau kita melihat kisahnya menarik karena mereka diliputi rasa takut tapi sekaligus bersukacita. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Dan ketakutan yang paling kejam saat ini adalah kita takut dengan yang namanya virus corona. Atau kita juga punya fobia, takut seperti saya. Saya takut sekali dengan yang namanya ular. Melihat gambar ular saja, saya sangat takut. Bahkan kalau ular itu datang dalam mimpi, saya pernah mengalami itu. Sampai saya lihat di bawah tempat tidur, apakah betul ada ularnya. Dan saya tidak bisa tidur. Ternyata itu hanya mimpi. Rasa takut tidak menolong keadaan kita. Tetapi mari kita lihat, sukacita karena Tuhan telah mengubah segalanya. Dan itulah yang dialami oleh perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus. Ketakutan akan sangat mempercepat hilangnya ketenangan dalam hidup kita. Ketika Anda punya utang dan belum dibayar, pasti Anda takut. Ketika kita, ya, mengalami masalah, kita pasti tidak akan tenang. Ketenangan di dalam hidup kita itu juga tidak datang dengan tiba-tiba, tapi melalui proses. Butuh pengorbanan yang tidak sedikit untuk memperolehnya. Tapi sebaliknya, ketenangan juga akan terjadi ketika kita tidak merasa takut. Misalnya sekarang, sebaliknya itu. Selama ini kita tenang, aman. Tiba-tiba virus corona ini datang dan memakan ribuan orang meninggal. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sejatinya perasaan tenang itu datang saat kita berharap dengan benar kepada Tuhan. Dan sumber ketenangan sejati itu hanya ada pada Tuhan. Tetapi mari kita lihat, jika kita menggantungkan harapan kita pada uang, pada investasi, pada pekerjaan, pada jabatan, pada kemampuan individu kita atau pada hal apapun, itu akan membuat kita tenangnya sesaat saja. Dan begitu uang atau pekerjaan atau jabatan kita bermasalah, maka kita akan kembali kepada ketakutan dan kekhawatiran kita. Bisa jadi kita takut dengan pemimpin di tempat kita bekerja atau di rumah. Kita takut dengan istri kita, dengan suami kita atau orang tua kita atau anak-anak kita. Kita menjadi tidak tenang karena tadi kita menggantungkan diri pada
keinginan pribadi kita, pada apa yang kita miliki, pada hasrat kita. Padahal itu hanya sesaat dan akan tiba saatnya itu semua mengubah kita dan membuat kita menjadi tidak tenang. Manusiawi sekali, saya sampai sekarang tidak tenang. Ya. Selalu dalam doa itu, kapan corona ini bisa hilang? Selalu bertanya, muncul, dan itu membuat kekhawatiran bahkan sangat berlebihan. Tapi ada saat di mana ketika kita berserah diri, Tuhan, kami percayakan hidup kami kepadamu, dan itu akan mengubah cara kita bertindak, cara kita beriman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, di sana kita melihat ada dua hal. Pertama, rasa takut sangat kuat menjadi daya dorong setiap orang untuk mencari ketenangan. Dalam teks Alkitab dituturkan beberapa murid perempuan yang merasakan rindu, ya, yang bercampur dengan rasa sedih akibat kehilangan, hancur dan pilu menjadi satu. Itu yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada rasa rindu. Ya, saat ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Rindu dengan orang yang dekat dengan kita. Di tengah rasa yang ada, mereka memutuskan untuk bisa tetap dekat dengan pribadi Yesus yang telah memikat hati mereka. Sehingga pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah. Ada keinginan supaya tubuh Tuhan Yesus itu bertahan dan tetap utuh jika diberikan rempah-rempah yang mereka bawa. Hari-hari ini kita ke makam bawa bunga, itu juga mengingatkan kita akan harum bunga. Itu juga mendekatkan, ya, aroma itu mendekatkan, mengingatkan kita akan orang-orang yang telah mendahului kita. Meski saudara-saudariku yang terkasih sempat terpikir oleh mereka, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi mereka atau bagi kita di pintu kubur? Pertanyaan dalam Injil versi Markus. Pertanyaan itu tentu saja tidak menyurutkan niat mereka untuk mencari Yesus yang menjadi tujuan hidup mereka. Saat-saat ini orang rindu mau ke gereja, berkumpul, berdoa bersama. Tapi saudara-saudari, itu tidak menjadi halangan ketika kita bertahan. Karena Tuhan itu saat ini juga tidak hanya ada di gereja ini, ada di rumah ibadat ini, tapi juga ada di rumah Anda, ada di hati kita masing-masing, dimanapun kita berada. Sedangkan yang kedua, selain rasa takut, ada dua hal, tegangan antara rasa takut tapi juga sukacita dari Tuhan menjadi sumber perlindungan. Para wanita dalam konteks Alkitab, dalam konteks Injil tadi, mereka tidak salah alamat. Itu ada lagunya siapa? Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Ya. Mereka pergi ke kubur dan tujuannya jelas. Mereka mau mencari Yesus, bukan yang lain. Nah, ketika mereka ke sana tentu didorong oleh rasa rindu, tapi juga rasa sukacita. Dan alamatnya jelas. Dan mereka belum selesai dengan pertanyaan tentang kenapa batu kubur itu guling. Mereka harus dikejutkan dengan ada pemandangan ada di hadapan mereka, dan di situ tadi terjadi dialog. Kubur telah terbuka, dan yang paling mengejutkan, mayat atau jenazah Yesus tidak ada di situ. Inilah bukti kebangkitan bahwa kubur itu kosong. Saudara-saudari yang terkasih, berkat ilahi apa yang kita peroleh? Pertanyaannya dari
perayaan Paskah pada saat ini. Tentu saja di tengah situasi yang kita alami saat ini. Pertama, rasa takut dari refleksi saya, rasa takut tidak menolong keadaan kita. Betul, sebagai manusiawi kita takut, tapi ketakutan itu tidak akan menolong kita, tidak menolong keadaan kita. Maka Yesus katakan, jangan takut. Dan dia juga berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka melihat aku. Galilea kita adalah di mana? Pertama, di hati kita masing-masing. Kita kembali kepada nurani. Galilea kita adalah keluarga yang damai. Kita kembali kepada keluarga yang hidup rukun. Galilea kita adalah paroki kita, tempat kita berkumpul dan menemukan cinta kasih, menemukan kedamaian di sana. Dan Yesus mengajak kita, mari pergilah ke Galilea dan di sanalah kamu akan melihat aku. Dan saudara-saudari yang terkasih, rasa takut juga bisa hadir secara bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan para wanita yang pergi ke kubur Yesus sedang menghadapi itu. Tegangan antara rasa takut, was-was, cemas. Dan saya merefleksikan seperti yang kita alami saat ini. Kita takut, kita was-was. Bahkan di tengah wabah virus corona ini kita bertanya, Tuhan, kamu di mana saat semua ini terjadi? Orang-orang mulai bertanya tentang Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, mari kita melihat bahwa rasa takut tidak menolong keadaan kita, tapi mengandalkan Tuhan bisa menguatkan dan mengendalikan rasa takut kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, yang dialami oleh para wanita dalam kitab suci yang dalam Injil yang kita dengar, tentu saja mereka kehilangan figur Yesus, figur andalan yang sangat mereka kagumi. Dan yang kedua, mereka kehilangan keyakinan akan kebangkitan Yesus. Kok Tuhan ini tega? Kami sudah bersama-sama dengan dia. Masa kalau dia bangkit ya beritahulah. Kok ini diam-diam dan tiba-tiba makam itu kosong. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat di kisah Injil tadi. Pada hari Minggu pertama itu, tentu saja suasananya gelap. Dan Maria Magdalena ke kubur, melihat bahwa kubur batunya terbuka dan mereka melihat yang terjadi di sana. Dan kalau kita melihat bahwa Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus itu mendapat pewartaan dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ke sana dikatakan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu juga ungkapan kecemasan, ungkapan ketakutan. Dalam Alkitab bisa dicek, ada 365 kali ungkapan jangan takut. 365 itu jumlah sesuai dengan jumlah hari kita dalam 1 tahun. Berarti kita setiap hari mungkin lebih dari 1 kali kita kalau mau merefleksikan ini, Tuhan selalu mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan artinya tidak ada alasan untuk menjalani hari-hari kita dengan rasa khawatir, dengan rasa ketakutan. Tapi mari kita serahkan semua apa kesulitan persoalan dalam kehidupan kita dengan membawanya di hadapan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu akan lebih baik dibandingkan kita takut kalau kita kehilangan jabatan, kalau tidak punya uang, kalau kehilangan orang-orang yang kita kasih. Menarik bahwa melalui peristiwa Paskah saat ini kita diingatkan juga agar kita tidak boleh lupa. Tuhan kita tidak mati. Dia bangkit dan hidup.
Bahkan Dia sanggup mengatasi segala pergumulan hidup kita. Ingatlah, Tuhan Yesus hidup dan Dia pasti sanggup membangkitkan kita dari keterpurukan rasa takut berlebihan dan tidak menolong saya dan Anda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rasa takut terbesar seharusnya adalah saat kehendak kita, kehendak Anda dan saya berseberangan dengan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Itu rasa takut yang sesungguhnya. Saat kita gagal menemukan maksud dan rencana agung dan mulia Tuhan selama masa hidup kita di dunia ini. Kemudian saudara-saudariku yang terkasih, poinnya Paskah ini bagi kita yang kedua adalah mencari Tuhan. Itu mendatangkan sukacita. Dan dengan sukacita yang besar, tentu saja kita memperoleh kekuatan. Berkat Paskah bagi setiap kita adalah sukacita yang memberi kekuatan baru untuk melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab perjalanan hidup kita. Sukacita akan menghidupkan kesaksian iman kita di tengah dunia ini. Kesaksian yang mengalahkan setiap rancangan kuasa setan atau kuasa iblis. Dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat seperti sukacita yang menghidupkan kesaksian yang dilakukan oleh Maria dan murid-murid yang lain. Kita juga diajak untuk melanjutkan kesaksian mereka setelah berjumpa dengan sang sumber sukacita. Kita bisa jadi seringkali kehilangan sukacita karena mata dan perhatian kita terlalu banyak melihat perbuatan dan pekerjaan manusiawi pada berbagai peristiwa dan kejadian yang seizin Tuhan terjadi, dan kita menjadi gagal untuk fokus melihat akan adanya pekerjaan Tuhan di balik semua peristiwa tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus tidak pernah salah mengambil keputusan iman meski di tengah ketakutan, gundah gulananya suasana hati mereka. Mereka tetap rindu bertemu lalu mencari Tuhan Yesus. Mereka tidak salah alamat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini alamat yang tepat untuk siapapun yang menemukan kelegaan. Dengan sukacita besar, mereka lari cepat-cepat, berdiri, angkat kaki, pergi ke kubur, dan berita itu setelah berjumpa, berita Paskah mereka sebarkan. Paskah adalah berita sukacita bagi setiap kita, bahwa Dialah sukacita kita, yaitu Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan hidup di dalam kehidupan kita. Maka saya selalu suka dengan singkatan-singkatan ya, untuk mengingatkan kita apa artinya Paskah bagi kita. Ada yang mengatakan Paskah itu P-nya pasti, A-nya apa? Aku, S-nya selamat, K-nya apa? Karena, A-nya Allah, H-nya hidup. Nah, Paskah itu apa? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Kalau konteks Injil hari ini, pesan Yesus pergilah, maka Paskah itu P-nya adalah pergilah. A-nya apa? Ajaklah saudara-saudarimu dan keluargamu mencari dan menemukan Tuhan. S-nya apa? Sebarkan dan wartakan kabar sukacita. K-nya apa yang diwartakan? Kebangkitan Tuhan. Dan A-nya ajarkan dan lakukan sabda dan kehendaknya. Dan hanya hiduplah dalam cinta dan kasih Tuhan. Selamat Paskah, Kristus bangkit,
Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.